Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salam yang kita ucapkan disampaikan oleh para malaikat, malaikat yang berkeliaran di muka bumi, yang ditugaskan khusus untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-83, 84, 85 dan 86 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum ini sudah sampai kepada Nabi Yusuf alaihi salam seperti yang dikehendaki, yaitu dapat menahan Bunyamin di negeri Mesir dan tertahan Bunyamin di negeri Mesir dengan siasat atau rencana yang telah Allah ilhamkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf menjalankannya, dan rencana itu mendatangkan hasil, yaitu Nabi Yusuf bersama dengan Bunyamin, dan itu yang dikehendaki tidak terpisah lagi di negeri Mesir. Nah, yang mendapatkan masalah selepas itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, karena mereka telah berjanji kepada ayahanda mereka untuk menjaga Bunyamin sebaik-baiknya. Nah, apabila mereka telah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi terbeban apabila yang berlaku adalah Bunyamin tertahan di negeri Mesir. Bagaimana mau menyampaikannya kepada ayahanda mereka tentang tertahannya Bunyamin? Apalagi mereka dahulu pernah membawa Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf tak dapat, Nabi Yusuf tidak mereka bawa pulang, yaitu mereka buang Nabi Yusuf ke dasar sumur, kemudian mereka katakan bahwa si Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Dan sekarang pula mereka membawa Bunyamin dan mereka tidak membawa pulang Bunyamin. Nah, jadi kejadian berulang lagi. Maka bagaimana ayahanda mereka nanti ketika mendengar berita tersebut? Bertambah sedihlah ayahanda mereka, yaitu Nabi Yakub
apabila dahulu kehilangan Nabi Yusuf sangat sedih sekali, kemudian kesedihan itu tertumpah kepada Bunyamin, dan sekarang pula Bunyamin tertahan pula di negeri Mesir, maka bagaimana keadaan ayahanda mereka apabila mendengar berita yang menyedihkan itu? Maka mereka pun berunding. Nah, ini pengajian kita yang lalu, mereka berunding sesama mereka, maka keputusannya adalah yang paling tua di antara mereka tetap mendampingi Bunyamin di negeri Mesir, dan selebihnya pulang ke Palestina untuk memberitahukan kepada ayahanda mereka apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka tidak menutupinya, mereka menceritakan apa adanya, dan mereka jujur dalam menyampaikannya. Tetapi ini ayat yang akan kita pelajari. Tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam teringat apa yang pernah berlaku pada masa dahulu, yaitu tentang anaknya Yusuf, yaitu ketika dibawa oleh abang-abangnya. Maka bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam akan dapat mempercayai berita anak-anaknya itu sekarang, sementara dahulu Nabi Ya'qub telah mendapati anak-anaknya itu telah berbohong kepadanya. Nah, apa yang berlaku memang tak bisa untuk dirubah. Seperti yang terjadi, maka seperti itulah yang dijalani. Tinggal lagi bagaimana menghadapinya. Bagaimana Nabi Ya'qub menghadapinya? Nabi Ya'qub menghadapinya dengan kesabaran. Nah, maka pengajian kita ini kita letak judulnya untuk pertemuan ini adalah kesabaran Nabi Ya'qub alaihissalam. Terucap dari mulut Nabi Ya'qub selepas mendengar berita dari anak-anaknya itu bahwasanya Bunyamin, anak yang sangat ia cintai itu, tertahan di negeri Mesir. Nabi Ya'qub mengatakan, sabar, tak ada yang lain, sabar. Kesabaran itu indah, dan kesabaran yang indah itulah yang aku miliki sekarang. Itulah perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ada keinginan mau marah? Ada. Bisa Nabi Ya'qub marah? Bisa, karena beliau seorang ayah. Apa halangannya untuk memarahi anak-anak? Dan ada alasan untuk memarahi anak-anak, karena anak-anak tidak menepati janjinya, tak bersungguh-sungguh dalam menjaga adik. Tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam tidak mau marah, menahan marahnya, sabar. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah Nabi Ya'qub menyampaikan kepada anak-anaknya bahwasanya ia yakin bahwasanya ia akan bertemu kembali dengan anak-anaknya itu semua, yaitu bukan hanya Bunyamin dan abangnya yang tertua, tetapi juga Yusuf. Bagaimana bisa Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan perkataan itu? Nah, kalau bagaimana bisa, maka jawabannya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam mengetahui dengan pengetahuan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berikan kepadanya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, yaitu bahwasanya ia akan berkumpul kembali dengan anak-anaknya itu, dengan Yusuf, dengan Bunyamin. Dengan Yusuf, Nabi Ya'qub tak tahu Yusuf itu berada di mana, tapi yakin bahwasanya akan berkumpul kembali dengan Yusuf dan akan bersama kembali dengan Bunyamin meskipun ditahan di negeri Mesir, dan juga dengan anaknya satu lagi, yaitu yang menemani Bunyamin di negeri Mesir. Keyakinan Nabi Ya'qub itu mendahului apa yang difikirkan oleh anak-anaknya. Anaknya tak terfikir sampai ke situ, karena anaknya itu hanya menyampaikan berita tentang Bunyamin tertahan di negeri Mesir. Tetapi
Nabi Yakub pula menjawab dengan keyakinan yang ada padanya. Keyakinan itu nanti di ayat yang berikutnya menjadi kenyataan, yaitu Nabi Yakub berkumpul kembali bersama dengan Nabi Yusuf, bersama dengan Bunyamin dan anaknya yang paling besar itu. Kemudian dalam ayat yang akan kita pelajari juga, karena 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, Nabi Yakub alaihissalam apabila telah mendengar berita dari anak-anaknya itu tentang tertahannya Bunyamin di negeri Mesir, Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya itu. Berpaling supaya lebih mudah baginya untuk sabar. Karena kalau ada orang yang akan dimarahi itu di depan, kalau masih tetap berada di depan kita, biasanya kan tertampar kamu nanti ini. Itu biasanya lah. Artinya mungkin tak tertahan amarah. Maka Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya, kemudian berpaling satu penyelesaian berikutnya, penyelesaian yang tuntas, yaitu Nabi Yakub mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpaling dari anaknya, kemudian kemana? Berpaling itu kan beralih dari yang satu, kemudian berpindah kepada yang satu lagi yang lain. Berpaling dari anaknya, kemudian Nabi Yakub menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yakub mengadukan tentang musibah yang menimpanya. Sudahlah sebelum ini sedih berpisah dengan Yusuf, sekarang bertambah sedih berpisah dengan Bunyamin. Maka Nabi Yakub mengadukan musibahnya yang membuatnya sedih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menjalin hubungan dengan Allah, disitulah Allah memberitahu kepada Nabi Yakub alaihi salam bahwasanya Allah dengan kasih sayangnya akan mengumpulkan mereka kembali. Di situ harapan muncul. Nah, jadi sedih, bertambah sedih, sangat sedih. Menderita karena kesedihan, ya, karena 2 anak yang paling dicintai kedua-duanya telah tidak ada lagi bersama dengannya. Tetapi dalam waktu yang sama, di puncak kesedihan itu rupanya semakin berada di puncak kesedihan, semakin dekat kepada kegembiraan. Jadi Nabi Yakub alaihi salam dengan keyakinannya bahwasanya sudah semakin dekat pertemuannya dengan anak-anaknya itu. Bagaimana bisa seperti itu ya? Bagaimana bisa seperti itu? Jawabannya hanya orang yang memiliki kedekatan dengan Allah lah yang akan mengetahui jawabannya. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba yang dicintainya, dan telah teruji keimanan hamba yang dicintai itu sekian lama. Berapa lama Nabi Yakub terpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Kalau kita ambil umur Nabi Yusuf itu ketika dibawa oleh abang-abangnya umur 17 tahun, umur 17 tahun. Kemudian Nabi Yusuf dalam penjara berapa tahun? 12. 5 tahun tambah 7 tahun, 12 tahun. Kemudian tambah lagi masa makmur 7 tahun. Masa makmur 7 tahun. Jadi berapa tahun itu? 19 tahun. Kemudian sudah berapa kali abang-abangnya itu datang ke Mesir minta bantuan? 2 kali. Berarti kalau 2 kali berarti 2 tahun. Berarti sudah berapa itu? Nah, 20 tahun lebih terpisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Meskipun sekian lama terpisah,
Nabi Yusuf tak tahu di mana beradanya oleh Nabi Yakub, namun Nabi Yakub alaihissalam tetap sabar dan teruji kesabarannya. Nabi Yakub tetap meyakini Nabi Yusuf anaknya itu masih hidup, tapi di mana berada hanya Allah yang tahu. Tapi yakin anak itu masih hidup, Nabi Yakub meyakini. Berarti lama juga Nabi Yakub menanggung kesedihan. Berapa tahun tadi? 20-an tahun lebih. Boleh jadi 21 atau 22 tahun. Lama itu berpisah 22 tahun. Kita aja dengan anak 1 tahun aja, anak ke pondok pesantren udah sedih betul rasanya. Tak nampak, rindu sekali mau melihatnya. Sekarang 22 tahun yang dilalui oleh Nabi Yakub dan bertambah lagi kesedihan, yaitu dengan terpisah pula dari Bunyamin, terpisah pula dengan Bunyamin, bertambah sedih. Tapi keyakinan Nabi Yakub dengan bertambah kesedihan itu semakin dekat kepada kegembiraan, yaitu bertemu kembali dengan anak-anaknya itu semua. Oh, ini hebat sekali. Ini adalah buah dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak cukup dengan yakin saja, tak cukup dengan percaya saja, mesti juga ada usaha. Nah, tentang usaha itu pengajian yang akan datang, yaitu ayat yang berikutnya. Nah, kita tak masuk ke usaha itu. Kita hanya masuk yaitu bagaimana sikap Nabi Yakub selepas mendengarkan berita dari anak-anaknya bahwasanya Bunyamin adiknya itu tertahan di negeri Mesir. Sabar. Dan kesabaran itu apabila dibuktikan, Nabi Yakub telah membuktikannya 22 tahun. Kemudian tetap juga sabar ketika anak-anaknya itu memberitahukan bahwasanya Bunyamin telah ditahan pula. Tak marah. Bisa marah tapi tak marah. Bermakna bertambah kuat kesabarannya. Tahu Nabi Yakub semakin diuji dan semakin sabar dalam ujian, semakin dekat kepada penyelesaian masalah. Itu kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Maka kita dapat pelajaran juga, ketika kita diuji, maka sabar. Bertambah ujian, sabar. Bertambah berat ujian, sabar. Semakin berat ujian, semakin lama kita bersabar, berarti semakin dekat kepada penyelesaian ujian tersebut. Apa sebab? Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan untuk orang yang telah membuktikan keimanan tulus kepadanya, keimanan yang sungguh-sungguh kepadanya. Hanya saja sabar, sabar. Jangan sabar Ustaz. Tapi itu tak ada. Tapi kalau ada tapi berarti tak sabar. Tidak ada tapi sudah tanpa syarat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 22 tahun Ustaz. Kapan? Kapan itu berarti dah menunjukkan tidak sabar. Sudah serahkan saja kepada Allah. Yakin bahwa saya kesabaran dan semakin berat ujian dan semakin kita perhebat pula kesabaran, semakin dekat penyelesaian dari ujian yang kita hadapi, musibah yang kita jalani. Ini pelajaran yang sangat berharga. Lamakah selepas itu, selepas kejadian Nabi Yakub terpisah dengan anaknya Bunyamin itu, kemudian mereka bertemu kembali? Tidak, tak lama, tak sampai setahun mereka bertemu kembali dan bertemu Nabi Yakub dengan kesemua anak-anaknya itu dalam suasana yang sangat syahdu sekali, yaitu Nabi Yakub alaihissalam
didudukkan di atas singgah sana kehormatan di negeri Mesir. Inilah dia pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari, lanjutan dari kisah yang sudah sampai sebelum ini kepada anak-anak Nabi Yakub pulang kembali ke Palestina, menjumpai ayahanda mereka, memberitahukan tentang tertahannya Bunyamin di negeri Mesir. Namun Nabi Yakub alaihissalam menerima cerita kisah tersebut. Berita yang disampaikan itu diterima oleh Nabi Yakub dengan kesabaran. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat karena kita ingin mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Selepas itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu juga kita akan terjemahkan terlebih dahulu sehingga kita lebih dekat dengan ayat ini dan lebih mudah untuk memahami kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Allah berfirman, qala, Nabi Yakub berkata selepas mendengarkan berita dari anak-anaknya itu, Nabi Yakub berkata, bal, akan tetapi, sawwalat lakum, kamu memandang baik, anfusukum, diri kamu memandang diri kamu baik, amran, dalam urusan. Maknanya dalam urusan nanti kita akan beritahu di dalam tafsir, yaitu tentang tertahannya Bunyamin di negeri Mesir. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan berita tentang tertahannya Bunyamin di negeri Mesir. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah itu adalah kesabaran yang kuusahakan sekarang ini, yaitu aku tidak marah, tidak mencacimu, tidak menghinamu, tidak merendahkanmu, meskipun kamu telah bersumpah di hadapanku dahulu sebelum membawa anakku Bunyamin. Asallah, mudah-mudahan Allah, ayyatiyani, akan mendatangkan kepadaku, bihim, mereka itu semua, mereka itu jami'an, semuanya, siapa aja. Nah, tadi sudah kita sebut Yusuf, Bunyamin, dan yang paling besar. Siapa nama yang paling besar? Tak penting nama yang paling besar. Yang penting yang paling besar. Innahu, sesungguhnya dia, Allah, huwa, dia, al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Telah berkata Nabi Yakub, akan tetapi kamu memandang baik dirimu dalam urusan, yaitu tentang tertahannya Bunyamin. Maka kesabaran yang indah itu adalah kesabaranku, yaitu yang kulakukan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya, wa tawalla anhum, dan berpalinglah Nabi Yakub dari mereka. Oh, jadi tadi berhadap-hadapan, sekarang tidak berpaling. Wa qala, dan Nabi Yakub berkata, ya asafa, aduhai sedihnya,
ala Yusuf, terhadap Yusuf. Yang tertahan itu siapa? Bunyamin. Yang disebut sekarang siapa? Macam mana pula Yusuf yang disebut? Yang tertahan kan Bunyamin. Nah, nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wa biyaddat, dan putihlah ainahu, kedua matanya, minal huzni, disebabkan kesedihan, fahuwa qazim, dan dia menahan apa? Menahan marah, atau satu lagi nanti dalam tafsir menahan sedih, menahan kesedihan. Dan Nabi Yakub berpaling dari mereka dan berkata, aduhai sedihnya atas Yusuf, dan putihlah kedua matanya Nabi Yakub disebabkan karena kesedihan, dan dia Nabi Yakub menahan marah atau menahan kesedihan itu. Qalu, mereka berkata, anak-anak Nabi Yakub berkata, tallahi, demi Allah, tafta'u, masih kamu wahai ayah, tazkuru, menyebut Yusuf, dah 22 tahun tak tahu beritanya, sekarang masih menyebut Yusuf juga lagi. Padahal yang tertahan siapa? Bunyamin. Mengapa tidak menyebut, aduhai sedihnya apa yang menimpa berkaitan dengan Bunyamin? Hatta, sehinggalah takuna, ayah menjadi haradan, sehinggalah ayah menjadi lemah, sakit seperti ini karena selalu menyebut-nyebut Yusuf. Atau takuna, sehinggalah ayah menjadi minal halikin, di ambang kematian. Sudah sampai ke ambang kematian, ayah masih juga lagi menyebut-nyebut Yusuf. Karena menyebut Yusuf inilah ayah jadi seperti ini. Ini kata anak-anak itu. Nah, karena menyebut-nyebut Yusuf inilah sampai ayah akan mati seperti ini. Artinya sudahlah, lupakan sajalah Yusuf itu, supaya ayah tetap sehat, ayah tetap bersemangat, ayah tetap senang, ayah tetap gembira, dan mudah-mudahan umur ayah semakin panjang karena kesehatan ayah terjaga. Nah, agak-agak itulah yang disampaikan oleh anak-anak Nabi Yakub untuk menghibur ayah mereka. Tapi apa jawaban Nabi Yakub? Qala, Nabi Yakub berkata, innama, sesungguhnya, ashku, aku mengadukan, bathi, kesusahanku, wa huzni, dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Wahai anak, aku memang susah, aku memang sedih, tetapi kamu tak perlulah menjadi sedih pula karena aku. Apa sebab? Sebab kesusahan dan kesedihanku itu sudah ku laporkan, sudah ku adukan kepada Allah. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, minallah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nanti dalam tafsir kita sampaikan, aku mengetahui dari Allah, aku akan berkumpul kembali dengan anak-anakku itu. Sekarang aku sedih, ya memang aku sedih karena anak tidak bersamaku, tetapi aku mengetahui dari Allah bahwasanya aku akan berkumpul kembali dengan anak-anakku, dan itu kamu tidak mengetahuinya karena ilmu itu hanya diberikan tahuan kepadaku. Oh, berarti Nabi Yakub diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang istimewa, yaitu mengetahui apa yang akan terjadi. Padahal apa yang kata itu gaib, tak ada siapa yang tahu. Tapi bisakah manusia mengetahui? Bisa saja. Kalau Allah yang mengetahui yang gaib itu memberitahukan kepada siapa yang dia kehendaki. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang masih kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi lebih khusus adalah tentang anak-anak Nabi Yakub membawa berita tentang tertahannya Bunyamin kepada ayahanda mereka, dan ayahanda mereka menerima berita itu dengan sabar.
Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini dengan harapan kita semakin dekat dengan kandungan ayat, kemudian lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan atau memetik pelajaran. Kita mulai dari ayat yang ke-83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub berkata selepas mendengar berita dari anak-anaknya, Nabi Yakub mengatakan, kamu memandang baik dirimu dalam urusan ini. Apa maknanya? Maknanya adalah bagi Nabi Yakub tertahannya Bunyamin itu adalah musibah yang membawa kepada kesedihan, menambah kesedihan yang sudah ada sebelumnya, karena sudah terpisah pula sebelumnya dengan Yusuf. Sekarang terpisah pula dengan anak satu lagi yang juga dicintai, yaitu Bunyamin. Awalnya dahulu, apakah Nabi Yakub bersedia melepaskan Bunyamin? Awal-awal dahulu ketika anak-anak meminta, tak mau Nabi Yakub. Tetapi anak-anak Nabi Yakub itu membujuk rayu ayah mereka. Masih ingat? Membujuk rayu. Apa bujuk rayunya itu? Apa isinya? Ayah, penguasa negeri Mesir itu berpesan kepada kami supaya kami bawa adik kami ini ke negeri Mesir. Kalau kami tak bawa, ini memandang baik. Kalau kami tak bawa, kami tak dapat bantuan makanan. Jangankan bantuan makanan, untuk masuk negeri Mesir pun kami tak boleh. Jadi mereka memandang baik perbuatan mereka itu karena mereka ingin mendapatkan apa? Bantuan makanan. Tetapi bagi Nabi Yakub, apa yang berlaku? Bukannya seperti yang disampaikan oleh anaknya itu, mendapat makanan, iya mendapat makanan. Tetapi bagi Nabi Yakub tertahannya Bunyamin jauh lebih berharga dari makanan yang didapatkan. Maka kamu wahai anakku memandang baik apa yang kamu sampaikan kepadaku, tapi ini yang berlaku. Kamu tahu tidak bagaimana sedihnya hatiku? Kira-kira begitulah menyampaikan kepada anaknya. Maka kamu memandang baik apa yang kamu kerjakan, tapi apa yang kurasa sekarang ini adalah buruk, karena membuatku menjadi menderita. Karena sebelum ini kamu bawa Yusuf, kemudian Yusuf terpisah dariku. Sekarang kamu bawa pula Bunyamin, Bunyamin pula terpisah dariku. Kamu sudah menambah kesedihan ke atas kesedihan yang sudah ada padaku. Kamu membuatku lebih bersedih lagi. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anaknya selepas anak-anaknya itu menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jujurkah anak-anak mereka, anak-anak Nabi Yakub itu ketika menyampaikan tentang Bunyamin tertahan, apa sebab Bunyamin tertahan? Jujur menyampaikan apa adanya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam teringat apa yang mereka lakukan dahulu ketika mereka membawa Yusuf, yaitu ketika mereka pulang, mereka menyampaikan berita, tapi berita yang mereka sampaikan itu adalah berita bohong, berita dusta. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, dan Nabi Yakub tak percaya. Karena ada beberapa alasan yang membuat Nabi Yakub tak percaya berita anaknya itu. Nah sekarang, meskipun anak itu jujur sekalipun menyampaikan berita tentang tertahannya Bunyamin, Nabi Yakub teringat juga kebohongan mereka yang dahulu. Pelajaran, berhati-hati dalam berbohong. Sekali berbohong, seumur hidup orang tak percaya, atau susah orang akan percaya. Meskipun kita jujur sekalipun, kalau sudah pernah berbohong sebelumnya, orang akan ingat bohong yang dahulu itu, meskipun sekarang sudah tidak berbohong lagi. Maka
maka hati-hati dengan sifat yang tercela, yaitu berbohong atau suka berbohong. Bagaimana sikap Nabi Yakub alaihi salam selepas mendengar berita dari anak-anaknya itu? Fasabrun jamil, yaitu Nabi Yakub menyikapinya dengan sabar. Sabar itu mendatangkan keindahan, artinya membuat hidup itu menjadi indah. Apa sebab? Sebab apabila sabar berarti akan menambah keimanan. Apabila sabar akan meneguhkan keyakinan. Semakin sabar, semakin terasa nikmat kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Karena iman terus bertambah, keyakinan semakin teguh. Nah, terbangun kerohanian. Jadi sabar adalah sarana untuk menikmati kebersamaan dengan Allah. Itu hanya dirasakan oleh orang yang sabar. Orang yang sabar akan memetik buahnya, akan memetik hasilnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang sabar tanpa hisab. Bermakna balasannya tak terhingga. Nah, apabila Allah menyampaikan dalam firman-Nya seperti itu, bermakna pasti benarnya. Cuma tinggal lagi sekarang yakin atau tidak, percaya atau tidak. Orang yang beriman kepada Allah pasti percaya. Nah, maka Nabi Yakub alaihissalam sebagai nabi, sebagai rasul, memiliki kepercayaan kepada Allah, memiliki keyakinan kepada Allah bahwasanya musibah yang menimpanya itu apabila ia hadapi dengan sabar, maka kesabaran itu akan mengindahkan keadaan suasana yang ia jalani. Meskipun terpisah dengan Yusuf sebelum ini, dan sekarang pula terpisah dengan Bunyamin, dan tambah satu lagi terpisah dengan anaknya yang paling tua. 3 anak sekaligus, dan tak tahu seperti apa keadaannya di negeri Mesir. Nah, ketika kesabaran terus ditambah, kesabaran yang terus ditambah itu rupanya membuat kerohanian Nabi Yakub alaihi salam semakin hebat kepada Allah, sehingga Nabi Yakub berkata, ini perkataan Nabi Yakub, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan anak-anakku semua denganku. Mudah-mudahan. Berarti kalau mudah-mudahan berarti ada harapan pada diri Nabi Yakub untuk berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Ada harapan. Berarti Nabi Yakub putus asa. Kalau kita sebut harapan tadi, ini kata putus asa ini hanya untuk menegaskan, tidak, sama sekali tak ada putus asa. Karena orang yang beriman kepada Allah yang Maha Berkuasa tidak akan mungkin putus asa. Siapa orang yang berputus asa itu? Orang yang tak yakin kepada Allah, yang tak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah melarang orang-orang beriman, la tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Siapa orang yang berputus asa? Innahu la yayasu mir rauhillah. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Orang yang beriman tak akan mungkin pernah berputus asa. Itu yang dilalui oleh Nabi Yakub. Maka seperti itu hendaknya pula kita melalui hidup apabila diuji dengan musibah. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini perkataan Nabi Yakub. Allah maha mengetahui apa yang ku rasakan sekarang, yaitu terpisahnya dengan ketiga-tiga anakku. Allah mengetahui, artinya Allah tidak akan luput dari apa yang kulalui ini. Pasti Allah menguasai hidupku, mengetahui apa yang kulalui sekarang. Itu makna pertama, alim. Atau yang kedua, Allah maha mengetahui tentang anakku yang di Mesir itu. Allah mengetahui. Allah mengetahui keadaanku,
aku tidak akan berputus asa karena Allah mengetahui. Allah mengetahui tentang anakku yang di Mesir, maka aku pun tidak akan gelisah, tak akan risau. Kalau bahasa anak muda sekarang, tak akan galau. Ngapa mesti galau? Karena Allah mengetahui tentang anakku yang di sana. Oh, berarti berserah diri sepenuhnya Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, Maha bijaksana. Bijaksana maknanya Allah yang Maha bijaksana apabila menetapkan sesuatu dengan kebijaksanaannya pasti ada apa? Ada hikmah di sebaliknya. Nah, hikmah di sebalik apa yang Allah berlakukan itu mahal harganya. Banyak kebaikannya. Aku percaya itu, kata Nabi Yakub. Maka apabila kamu membawa berita itu kepadaku, Allah mengetahui tentang kesedihanku, Allah akan pelihara aku. Allah akan jaga aku. Aku tidak akan celaka karena kesusahan yang kujalani ini. Allah mengetahui tentang anak-anakku yang di sana. Nah, Allah juga tidak akan menyia-nyiakan mereka di sana. Karena Allah mengetahui tentang keberadaan mereka itu. Kalau ada yang berniat jahat, umpamanya yang ingin mencelakakannya, Allah Maha mengetahui mereka. Aku serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan menjaga mereka. Dan pasti di sebalik apa yang berlaku ini adalah perencanaan Allah. Aku yakin ada kebaikan yang besar yang Allah sediakan untukku. Kalau seperti ini perkataan keluar dari mulut seseorang, maka orang ini orang yang terbeban tidak dengan masalah. Tidak. Tapi ada masalah? Ada. Besar masalah? Iya, besar sekali. Tapi tak terbeban dengan masalah sehingga membuatnya menjadi berputus asa. Tidak. Tapi berat masalah itu, iya, namanya saja masalah pasti berat. Tetapi tidaklah masalah itu membuatnya menjadi putus asa. Nah, yang membuat kita sengsara itu adalah apabila masalah itu membuat kita menjadi putus asa. Biasanya kalau sudah putus asa, apa yang dilakukan oleh seseorang? Bunuh diri. Kalau sebelum sampai ke bunuh diri, stres, terbeban jiwa, sengsara, berubah akalnya, gilo, yaitu hilang akalnya karena tak bisa dia mengawal dirinya. Tapi orang yang beriman kepada Allah, ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya lagi. Wa tawalla anhum. Nabi Yakub berpaling dari mereka. Mereka sudah menyampaikan berita, Nabi Yakub sudah menyampaikan, ini sikapku terhadap berita itu wahai anak-anakku, sekarang aku berpaling darimu. Mengapa Nabi Yakub berpaling dari mereka? Sebabnya adalah perkataan berikutnya, yaitu lanjutan dari pangkal ayat. Wa qala, Nabi Yakub berkata, ya asafa ala Yusuf, aduhai sedih terhadap Yusuf. Aku sedih terhadap Yusuf. Oh, berarti Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya itu. Kemudian apabila sudah tidak lagi bersama dengan anak-anaknya itu, Nabi Yakub mengingat siapa? Ya, tadi mengingat Allah Ta'ala, memanglah beriman kepada Allah. Mengingat Yusuf alaihissalam. Aduh, sedih. Yang sedihku apabila mengingatkan Yusuf, karena Nabi Yakub senantiasa mengingat Yusuf. Mengapa kejadian ini kan kejadian Nabi Yakub diberitahu tentang tertahannya Bunyamin. Tapi mengapa Nabi Yakub alaihissalam mengenang kejadian yang dahulu yang berlaku ke atas Yusuf? Maka penjelasan dari ulama tafsir adalah, pertama, sebenarnya kesedihan yang paling besar yang dirasakan oleh Nabi Yakub
kesedihan yang paling berat yang ditanggung oleh Nabi Yakub adalah kesedihan berpisahnya dengan Yusuf alaihi salam. Maka ketika diberitahukan tentang Bunyamin yang tertahan, maka kesedihan yang terasa itu kesedihan yang lama dahulu. Sekarang sedih, ya sedih. Tertahannya Bunyamin sedih, ya sedih. Tetapi berita tentang tertahannya Bunyamin yang membawa kepada kesedihan mengingatkan Nabi Yakub kepada kesedihan yang lebih besar yang 22 tahun yang lalu. Maka ketika Nabi Yakub mengatakan ya asafa ala Yusuf, aduhai sedihnya hati berpisah dengan Yusuf, artinya saya sedih sekarang berpisah dengan anak Bunyamin, tetapi sedihku berpisah dengan Yusuf sampai sekarang pun masih berat kurasakan. Jadi mengapa Nabi Yakub masih mengingat Yusuf? Disebabkan karena kesedihan yang Nabi Yakub rasakan terpisah dari Yusuf tidak pernah berkurang. Seperti mana dahulu ketika awal-awal diberitakan kepadanya bahwasanya anaknya Yusuf itu dimakan serigala, seperti itu sedihnya dahulu, seperti itu juga sekarang sedih ketika diberitahukan anaknya Bunyamin tertahan. Allahu Akbar. Kalau Nabi Yakub mengatakan begini, aduh sedihnya berpisah dengan Bunyamin, maka akan difahami bahwasanya Nabi Yakub sudah melupakan Nabi Yusuf. Tapi ketika disebut ya asafa ala Yusuf, oh berarti Nabi Yakub masih mengingat Bunyamin dan sedihnya memanjang selama 22 tahun lebih. Subhanallah. Sedih itu mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Sedih. Mau sedih? Tak mau sedih. Pernah sedih? Pernah. Sedih yang kita lalui itu mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Kesedihan itu takdir Allah. Allah yang menetapkan kita mendapat musibah yang menjadikan kita sedih. Karena musibah itu kita sedih. Sedih itu mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Sedih itu akan kita hadapi dengan sabar. Sedih itu menjadi sarana bagi kita untuk sabar. Yang sabar itu adalah ketaatan kepada Allah. Baik atau buruk ketaatan? Yang kedua, apabila kita mampu sabar, balasannya tidak terhingga. Balasan yang tak terhingga, baik atau buruk? Yang ketiga, sabar itu akan menjadi bukti bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Selama 22 tahun sabar bermakna selama 22 tahun mendekatkan diri kepada Allah. Baik atau buruk? Memandangnya dari situ. Jangan mengikuti kehendak hawa nafsu. Kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, apa kata yang keluar dari mulut? Sampai kapan sabarannya ya? Nah, itu hawa nafsu. Karena hawa nafsu mau segera berhenti dari menjalani kesedihan itu. Tapi akankah berhenti seperti yang kita inginkan? Tidak. Karena yang akan memberhentikan itu hanyalah Allah. Maka kembalikan saja kepada Allah. Ya Allah, semakin lama Engkau menguji hamba, semakin lama hamba sabar, maka semakin dekat hamba kepadamu ya Allah. Karena dengan kesabaran ini hamba jadikan ini sebagai pengorbanan untuk mendekatkan diri kepadamu. Ada seperti itu susunan bahasa kita? Ada. Cobalah selepas ini ya. Kita diuji oleh Allah dan ujian bermacam-macam. Masing-masing kita mungkin beda-beda ujiannya.
Ada yang ujiannya badannya sakit, penyakit di badannya tak hilang-hilang, tak sembuh-sembuh. Mau cepat mati, tak mati-mati. Karena ya Allah, kalau macam ni penyakit saya, pendekkan ajalah umur saya, panjang pula umurnya. Dalam seminggu 2 kali cuci darah, dan uang sudah banyak habis. Harta benda yang dimiliki selama ini dah terjual satu persatu dan hampir tak tersisa lagi. Bagaimana? Sedih? Ya sedih. Mengapa tidak? Tak ada orang yang gembira dengan musibah yang menimpa. Sedih? Ya sedih. Tetapi memahami kesedihan itu sebagai sarana untuk sabar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin beginilah cara Allah menghapuskan dosa-dosaku. Itu bahasa yang bagus ini. Karena dengan bersabar Allah berikan kebaikan. Di antara kebaikan adalah menghapuskan dosa. Oh, dosa sudah tak terhapus lagi. Karena sudah habis. Tak ada lagi yang dihapuskan karena dosanya sudah terhapus. Inilah cara Allah untuk memberikan kebaikan kepadaku. Beginilah cara Allah untuk meninggikan derajatku. Subhanallah. Kalau begini, akankah seorang itu akan stres? Tidak. Akan gelisah hatinya? Tidak. Akan sempit dadanya? Tidak. Akan terbeban pundaknya? Tidak. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini sama dengan apa yang kita pelajari ini. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni. Menjadi putih kedua mata Nabi Yakub alaihissalam. Mengapa menjadi putih? Minal huzni, sedih. Berapa lama sedihnya? 22 tahun lebih sedih. Menangis, membuat matanya menjadi putih. Putih, kita ini ada mata, di mata kita itu ada hitam, bintik hitam. Kalau sudah banyak menangis, air mata selalu mengalir, maka tak nampak lagi yang hitam itu. Pernah tidak melihat orang yang terkena penyakit katarak? Katarak, yaitu ada selaput yang berada di depan mata itu sehingga tak nampak hitamnya, dan itu mengurangi penglihatan. Yang tadi penglihatan kita jelas, kalau ada selaput putih itu jadi kabur. Maka ada di antara ulama tafsir memahami makna ibyaddat, putih kedua mata Nabi Yakub, menjadi kabur pandangan Nabi Yakub. Tapi ada lagi tafsir para ulama, bukan hanya kabur, Nabi Yakub menjadi buta, tak bisa melihat. Karena yang membuat mata itu melihat adalah biji hitam itu. Sekarang biji hitam itu sudah tak ada lagi, sudah jadi putih. Maka ada yang memahami bahwasanya Nabi Yakub menjadi buta disebabkan karena kesedihan. Matanya buta, tetapi hati di dalam tetap melihat karena selalu bersambung dengan Allah Ta'ala. Jadi jiwanya, ruhnya tak ada yang berubah. Yang berubah itu badannya, fisiknya saja. Jadi jangan difahami kalau begitu Nabi Yakub tak sabar ya sampai buta matanya. Ya, mata, yaitu tubuhnya, fisiknya memang seperti itu, tetapi jiwanya tetap, karena sudah kita sampaikan sebelum ini, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hebat, semakin kuat. Bahkan mengatakan, aku mengetahui dari Allah bahwasanya aku akan berkumpul kembali dengan anak-anakku itu. Bermakna jiwa tetap tenang. Keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah tak berubah, bahkan semakin kuat. Hanya saja fisiknya. Tetapi nanti fisik, yaitu mata Nabi Yakub yang buta, akan kembali melihat. Itu nanti ayatnya nanti itu. Ada ayatnya pula, yaitu ketika Nabi Yusuf menghantarkan atau memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya, pulang, kemudian jumpai ayahanda mereka, kemudian baju Nabi Yusuf itu diletakkan ke muka ayahanda mereka,
kemudian ayahanda mereka Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali. Tapi itu nanti pengajiannya. Sekarang ini menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam sampai menanggung kesedihan itu sampai putih kedua matanya, atau ada lagi yang memahami sampai buta kedua matanya, fahuwa kazim, dan dia menahan marah. Bisa marah? Bisa. Karena anak tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga janji mereka. Qalu, karena melihat sang ayah ini semakin sedih, semakin susah karena kedua matanya sampai putih, sampai buta, maka anak-anak Nabi Yakub berkata, Tallahi, demi Allah, wahai ayahanda, tafta'u tadhkuru Yusuf, masihkah ayah menyebut-nyebut Yusuf? Yusuf ini dah lama, tak mendengar lagi beritanya, masih juga menyebutnya. Nah, ini perkataan anak-anak ini untuk mengingatkan Nabi Yakub supaya jangan sampai terlalu banyak mengingat Yusuf sehingga membuat tubuhnya menderita. Berikutnya, hatta takuna haradan, karena ayah selalu menyebut-nyebut Yusuf, mengingat-ingat Yusuf, sehingga ini ayah jadi sakit, yaitu datang penyakit di tubuh ayah. Au takuna minal halikin, kalau ayah tetap juga terus menyebut-nyebut Yusuf, tak pernah berhenti dari mengingat Yusuf, maka bisa membawa kepada kematian ayah. Itu yang dikatakan oleh anak-anak. Mereka menyangka bahwasanya Nabi Yakub sengsara dengan keadaan seperti itu. Nabi Yakub memang sedih. Nabi Yakub memang merasa susah karena terpisah dengan anak. Tetapi apakah Nabi Yakub merasa menderita yang membuat Nabi Yakub menjadi menjadi terbeban dalam menjalani hidup? Tidak. Apa sebab? Keyakinan itu yang membuat Nabi Yakub dapat memahami musibah itu sehingga teringankan beban. Beban itu berat, tapi beban itu teringankan. Ini dijelaskan oleh Nabi Yakub pada ayat berikutnya. Qala, Nabi Yakub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku ini dan kesedihanku kepada Allah. Kesusahan, kesedihan, apa beda antara kesusahan dengan kesedihan? Kesusahan yaitu, ini ada di antara ulama tafsir menjelaskan, yaitu ada musibah itu yang kita tak mampu lagi menahannya, akhirnya terucapkan. Ada musibah itu yang mampu kita menahannya dan masih bisa kita untuk menutup mulut kita ini dari menceritakannya pada orang lain. Kalau sudah terlalu berat, akhirnya kita tak mampu menahan, kita sampaikan. Nah, biasanya kita sampaikan kepada siapa? Nah, biasanya kalau anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, yaitu kepada orang yang dipercayai. Akhirnya menyampaikan. Nah, Nabi Yakub alaihi salam menyampaikan bahwasanya ada musibah yang berat sekali, aku tak mampu menahannya, terucapkan juga kepada manusia, aku juga sudah adukan kepada Allah. Yang aku mampu menahannya, tak terucapkan kepada manusia, karena aku masih mampu menahannya, itu pun juga aku adukan kepada Allah. Artinya Nabi Yakub alaihi salam tetap menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri dalam menjalani musibah yang menimpa. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah, wahai anak-anakku, apa-apa yang kamu tidak ketahui. Tadi sudah kita terangkan, aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui, kamu tak mengetahui bahwasanya pada masa yang akan datang Allah akan mengumpulkan aku dan anak-anakku yang sekarang terpisah denganku. Kamu tak tahu, tetapi aku tahu, sebab Allah yang memberitahuku.
a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Atau tafsiran yang kedua, a'lamu minallah, aku mengetahui dari Allah, yaitu dari kemahakuasaan Allah. Aku mengetahui dari kemaha pengasih dan penyayangnya Allah kepadaku. Karena keyakinanku kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka aku meyakini bahwasanya musibah ini sampai masanya akan berakhir. Tapi karena kamu, wahai anak-anakku, tidak sampai kepada melihat kemahakuasaan Allah, kepada pengasih dan penyayangnya Allah, maka kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, jadi pengetahuan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat. Apabila seseorang itu mengetahui kemaha besaran Allah, kemahakuasaan Allah dalam memberi rezeki, bagaimana hatinya? Tenang. Tapi apabila ada orang lain yang dia tidak meyakini kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah dalam memberi rezeki, bagaimana hatinya ketika mencari rezeki? Dia gelisah. Ketika hilang pekerjaannya, semakin dia gelisah. Berkurang terus harta benda yang dia miliki, semakin gelisah. Bertambah hutangnya sementara tak ada lagi uang yang dia miliki, tak ada apa lagi yang bisa diuangkan untuk membayar hutangnya. Bagaimana hatinya? Gelisah. Apa sebab? Sebab dia tidak mengetahui apa yang diketahui oleh orang yang mengenal Allah yang maha berkuasa. Kalau orang yang mengenal Allah maha berkuasa, yang kuasanya itu apabila dia berkehendak, dengan kuasanya itu apapun yang dikehendaki berlaku, apa yang perlu dirisaukan? Apabila Allah berkehendak untuk memberi rezeki kepada seorang, Allah akan memberi rezeki. Yang semestinya 10 tahun baru dapat rezeki sebanyak itu, apabila Allah menghendaki, mungkin hanya dalam hitungan hari dapat. Bisa berlaku? Bisa. Tinggal lagi percaya atau tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Bisa berlaku, bisa. Nah, apabila kita meyakini kemahakuasaan Allah yang memiliki kuasa yang mutlak, maka tidak ada alasan untuk menjadi gelisah, khawatir, risau, takut, apalagi putus asa. Nah, aku mengetahui kemahakuasaan Allah itu, wahai anakku. Meskipun Yusuf sudah lama terpisah denganku dan aku tak tahu beritanya di mana, sekarang pula Bunyamin ditahan dan aku pun tak tahu beritanya bagaimana, dan anak yang paling besar menamai dan pun juga tak tahu bagaimana keadaannya karena jauh negeri Mesir itu dari Palestina ini. Tetapi aku mengetahui kemahakuasaan Allah. Apabila Allah menghendaki kami berkumpul kembali, kami berkumpul. Itu keyakinan. Macam mana? Ada keyakinan seperti itu pula pada diri kita? Pelajaran dari Nabi Yakub alaihissalam. Apabila Allah memberlakukannya dahulu kepada Nabi Yakub, dikumpulkan kembali dengan anak-anak yang sudah terpisah dengannya, apa susahnya bagi Allah untuk memberlakukannya pula kepada kita apabila Allah menghendaki demikian. Jadi jangan putus asa. Aduh Ustaz, orang yang bawa uang saya itu berapa uang ibu dibawanya? Seharga 3 kg emas Ustaz. Sampai sekarang tak tahu beritanya di mana. Nah, percayalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki kembali, meskipun ibu tak tahu beritanya sekarang di mana dia berada. Sedih? Oh ya sedih. Siapa yang tak sedih? Macam mana akhirnya? Mana kita tahu macam mana akhirnya? Karena hanya Allah yang tahu tentang masa yang akan datang. Tapi yang perlu ada pada diri kita adalah meyakini kemahakuasaan Allah
Dan itulah yang akan menenangkan jiwa kita. Kalau tak sampai ke situ, makan tak lalu, tidur tak lelap, teringat 3 kilogram emas tuh. Dan boleh jadi ada orang yang hilang akal nanti dibuatnya. Stres, emas 3 kilo, emas 3 kilo. Apa kabar bu? Emas 3 kilo. Karena dia sudah tidak lagi melihat kemahakuasaan Allah. Maka nanti bisa jadi berubah akalnya. Nah, di sini pelajaran yang sangat berharga bagaimana Nabi Yakub alaihi salam dengan keimanannya kepada Allah sedih-sedih, tetapi dijalani kesedihan itu dengan kesabaran, dan kesabaran itulah kesabaran yang indah, karena kesabaran itu dilandasi dengan iman yang akan membuahkan hasil, yang hasilnya adalah Nabi Yakub meyakini pertemuan kembali dengan kesemua anaknya itu. Kapan waktunya? Nabi Yakub menyerahkannya kepada Allah. Bagaimana caranya? Nabi Yakub menyerahkannya kepada Allah. Dan itu terbukti. Apabila kita nanti jumpa sampai ayatnya, kita akan mendapatkannya insyaallah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.